Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah kita masih sekali lagi membahas hadis-hadis di dalam bab at-tarhib min tarki huduril jamaah li ghairi uzrin, yaitu ancaman meninggalkan salat berjamaah apabila tidak ada uzur. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membacakan dan menjelaskan beberapa hadis, di antaranya hadis ketika Abu Hurairah melihat ada seseorang yang di dalam masjid. Dia berada di dalam masjid sebelum azan, namun ketika berbunyi azan dia meninggalkan masjid. Lalu Abu Hurairah meliriknya dengan mata yang tajam dan beliau mengatakan, orang ini telah durhaka kepada Abul Qasim, orang yang keluar dari masjid ketika azan berbunyi dengan niat meninggalkan salat atau salat berjamaah, maka dia telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung. Masih ada hadis yang perlu kita dengar dan perlu kita renungkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida, barang siapa yang mendengarkan azan, falam yujib, dan dia tidak memenuhi panggilan itu. Maksud tidak memenuhi bukan tidak salat, tetapi tidak datang ke tempat suara azan itu. Fala salata lahu, maka tidak ada salat untuknya, min uzrin, kalau dia meninggalkan jamaah itu tanpa uzur. Hadis sahih dari Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Rasulullah berkata, yang mendengarkan azan tapi tidak datang ke tempat azan yang berbunyi itu, maka tidak ada salat untuknya kalau dia meninggalkan jamaahnya tanpa uzur. Dalam hadis yang masih diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida, barang siapa yang mendengarkan azan, falam yamna'hu min ittiba'ihi uzrun,
maka tidak boleh seseorang meninggalkannya kecuali karena uzur. Qalu, lalu sahabat bertanya, wa mal uzur? Uzur apa yang boleh meninggalkan jamaah ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, khaufun, yaitu apabila sedang berada di dalam ketakutan. Maksudnya perang, konflik. Au maradun, atau sakit. Lam tuqbal minhu as-salah allati shalla. Kalau tidak ada uzur itu, dia tetap salat di rumah, maka tidak diterima salatnya, kata Rasulullah. Ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Dalam satu riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, walau annakum sallaitum fi buyutikum Ibnu Mas'ud pernah mengatakan kepada para sahabat yang lain, kalau kalian melakukan salat di rumah-rumah kalian, yaitu salat fardu, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitih, seperti salatnya orang yang suka melanggar, yaitu dia lakukan di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, benar-benar kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, siapa yang meninggalkan sunnah nabinya, maka dia akan tersesat, dipastikan akan tersesat. Hadis sahih. Baik, dari 3 hadis yang kita bacakan itu, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, yang pertama tadi Rasulullah mencela orang-orang yang mendengarkan azan tapi tidak menuju ke tempat azan berbunyi, yaitu masjid. Ini yang dimaksud adalah untuk laki-laki. Lalu bahasa Nabi tidak akan diterima, dia tertolak salatnya, atau tidak ada salat untuknya. Nah, ini maksud tidak ada salat untuknya kalau seseorang melakukan salat di rumahnya padahal tidak ada sesuatu yang menghalanginya, dia tidak menuju ke tempat azan, maka tidak akan sempurna pahala salatnya. Itu yang dimaksud. Jadi bukan enggak ada pahala, tapi tidak akan sempurna salatnya. Dan ini dibantu dengan hadis yang kedua. Kata Rasulullah, yang menyebabkan seseorang boleh salat di rumah adalah rasa takut dan sakit. Kalau itu tidak ada, tidak diterima salat kalian yang melakukan di rumah. Ini juga bukan bermakna batal, bukan bermakna tidak sah, tapi Allah tidak suka. Allah tidak suka dengan orang yang sehat-sehat saja, keadaan negara aman-aman saja, tapi dia salat di rumahnya. Ditambah dengan hadis Ibnu Mas'ud yang menasihati sahabat-sahabat sepeninggal Rasulullah. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, kalau kalian salat di rumah, maka kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Orang yang suka meninggalkan sunnah Nabinya, maka dipastikan dia akan tersesat di suatu saat nanti. Nah, ini bunyi-bunyi hadis ini semuanya bermuara pada satu perkara, yaitu orang yang tidak ada uzur tetapi salat di rumah, maka salatnya tidak diterima Allah dengan ridha Allah. Alasannya kenapa? Pertama, Nabi tidak pernah mengajarkan salat fardu di rumah. Nabi mengajarkan melalui kalamnya, juga mengajarkan melalui keadaan atau praktiknya
beliau salat selalu di masjid. Beliau baru meninggalkannya ketika uzur datang. Selain itu beliau selalu salat di masjid. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud, benar-benar kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Yang disebut dengan sunnah yaitu semua yang disandarkan pada Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Jadi otomatis mereka yang suka solat di rumah, dia walaupun mengatakan cinta pada Nabi, walaupun dia mengakui bahawa dia ahlus sunnah wal jamaah, sebenarnya itu hanya slogan di mulutnya saja, tapi dia tidak pernah mengamalkan kalimat itu. Jadi ini tercelanya orang-orang yang salat di rumah tanpa uzur. Jadi jemaah mulakan Allah, apa saja uzur yang menyebabkan orang dibolehkan atau dianjurkan untuk salat di rumahnya atau tidak berjamaah. Ini diatur oleh para ulama, yaitu tentang uzur atau halangan-halangan yang menyebabkan seseorang silahkan salat di rumah. Artinya dia tidak lagi mendapatkan celah dari Allah dan Nabi kalau ada uzur. Maka disusun di dalam kitab tentang uzur-uzur yang boleh menyebabkan meninggalkan jamaah di masjid. Kita lihat secara ringkas. Yang pertama, al-marad. Dibolehkan tidak berjamaah, artinya tidak mengapa tidak berjamaah bagi mereka yang ditimpa sakit, yang kategori sakitnya allazi yashukku ma'ahu al-hudur, yang kira-kira sakitnya menyebabkan dia kesusahan kalau menuju ke masjid. Walaupun dia paksa diri, tetap dia merasa bahawa berat baginya. Jadi bagi mereka yang sakit berat, maka mereka salat dalam keadaan tidak berjamaah tidak mengapa. Ukuran sakitnya adalah ukuran yang kira-kira kalau pergi menyebabkan tambah sakit. Kalau dipaksa pergi, bertambah-tambah sakitnya. Dan ini bermakna sakit berat. Bi khilafil marad al-khafif, tidak berlaku bagi mereka yang sakitnya sakit ringan, kasuda'an, seperti pening. Jadi suda' cuma pening-pening biasa, dia masih sanggup ke masjid, itu tidak berlaku dan tidak dianggap uzur. Wahuma khafifah, atau demam ringan, tetap disuruh ke masjid. Semua sakit yang ringan itu tidak menghalanginya untuk menuju ke masjid. Apalagi kalau model-model sakit kurap, panu. Kenapa bapak tidak ke masjid? Saya ada panu di badan. Itu tidak uzur. Ya. Kutu air, tinggal garuk saja. Kenapa harus solat di rumah? Gara-gara kutu air, kutu rambut. Oh, masalah kutu itu naik ke rambut orang, itu memang takdirnya naik ke rambut dia. Bagaimanalah kita buat ceritanya itu? Jadi yang model-model kayak gitu tetap disuruh ke masjid. Yang boleh tidak ke masjid sakit yang berat. Contoh misal terkilir, memang enggak bisa langkahkan kaki. Badan sehat, kepala sehat, kaki tidak sehat, baru boleh tinggalkan jemaah. Dan itu bagi mereka yang benar-benar imannya
merindukan surga, bagi mereka ringan menuju ke masjid walaupun ada sedikit-sedikit sakit, pilek, batuk tapi enggak ke masjid, itu salah. Tetap ke masjid. Nah, ini kalau sudah ditimpa sakit berat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Kalau memang betul-betul sakit, Allah tidak menjadikan agama ini penyebab kesulitan bagimu. Tidak mengapa, kata Allah. Allah tidak ingin membuat agama ini menjadi sumber kesulitan bagi kita. Nah, maka yang sakit-sakit berat, maka salatlah di rumah atau di rumah sakit atau di atas pembaringannya. Jadi pahalanya bagaimana? Kita sudah sebutkan hadis Nabi, orang yang sering berjamaah tiba-tiba sakit, enggak bisa hadir, walaupun dia salat sendiri, namun hatinya sebenarnya terikat dengan masjid tapi enggak bisa hadir, maka pahala dia salat sendiri dihitung pahala jamaah. Dan itu Nabi yang mengatakannya, iza maridal abdu aw safara, kalau seseorang sakit atau sedang safar yang dia tidak bisa melakukan jamaah seperti hari-hari biasa, maka pahalanya seperti muqim sahih, kata Rasulullah, seperti orang yang belum safar dan seperti orang yang sehat badan. Ketika sehat terus-terusan jamaah, ketika sakit salat sendiri pun pahalanya pahala jamaah. Itu kemuliaan orang yang istiqamah ketika sehat. Maka ketika masih sehat, paksa diri ke masjid. Itu alasan pertama yang menyebabkan boleh tidak berjamaah. Kemudian alasan kedua, ayyakhafa dararan fi nafsihi aw malihi aw irdihi. Kalau ditimpa rasa takut seperti yang disebutkan Nabi tadi, dan rasa takut itu khawatir terjadi mudarat baik pada dirinya atau hartanya atau kehormatannya. Masa konflik sering orang khawatir kalau pergi salat subuh takut dihadang, diculik, lalu dibunuh. Maka boleh bagi dia, kalau keyakinan itu dengan bukti-bukti sudah terjadi beberapa orang dibunuh ketika menuju ke salat berjamaah, dibolehkan untuk tidak berjamaah sementara. Atau tidak mesti konflik, dia khawatir terjadi sesuatu pada dirinya, takut dirampok. Rupanya dari rumahnya menuju ke masjid jalan sepi, baru kejadian kemarin ada orang dirampok lalu dibunuh. Lalu timbul rasa khawatir bagi mereka yang ahli jamaah subuh. Kekhawatiran itu yang dibarengi dengan keyakinan dibolehkan untuk meninggalkan jamaah sementara waktu sampai merasa aman. Ada yang khawatir diganggu oleh binatang buas. Itu juga boleh. Kalau dari rumahnya ke tempat, ke masjid, ada binatang yang diyakini akan mencelakainya. Tapi harus berdasarkan keyakinan. Kalau buat-buat cerita, tanya sama isteri, kenapa enggak jamaah? Ada binatang menghalangi. Tapi sebenarnya cerita itu dikarang, maka dialah binatang yang sebenarnya. Jadi jangan buat-buat. Semua yang ditakutkan, begal, rampok, bahkan mungkin takut dicuri hartanya, banyak pencuri di jalan itu, boleh sementara meninggalkan jamaah sampai ada solusi. Apakah dibuat pos keamanan di situ, lalu sudah aman, silakan kembali berjamaah. Jadi jamaah maka Allah, semua perkara yang menyebabkan binasa tubuh, binasa harta, di saat itu boleh tidak berjamaah sementara.
Berikutnya yang menyebabkan boleh meninggalkan jamaah tapi dapat pahala jamaah bagi yang sudah istiqamah, yaitu al-matar, hujan lebat. Jadi ini masalah cuaca. Cuaca juga bisa menyebabkan seseorang boleh tidak berjamaah. Hujan lebat. Di masa Rasulullah, hujan tidak terlalu lebat, tapi ukurannya, kalau kira-kira sampai ke masjid dalam keadaan basah kuyup, ukurannya kalau kira-kira kita terobos basah kuyup, itu boleh tidak berjamaah. Hujan lebat di masa Rasulullah, sedikit hujan orang sudah susah untuk pergi. Hujan lebat di kita sekarang banyak solusi. Orang punya mobil atau numpang mobil tetangga yang ahli jamaah subuh, atau paling kurang ada mantel. Berarti kalau mantel ada, bisa kita terobos. Kecuali benar-benar enggak bisa diterobos, betul-betul lebat, yang kita khawatir bisa jatuh di tengah jalan, itu hilang. Maka seperti hujan tadi malam itu Pak, itu ukuran bisa meninggalkan jamaah. Tapi hujan subuh hari ini sebenarnya hampir-hampir kita boleh meninggalkan jamaah. Tapi Masya Allah, bapak datang juga, ibu-ibu datang juga. Maka orang-orang yang menembus kegelapan di tengah susahnya keadaan, dia mendapatkan pahala berkali lipat. Dapat pahala berkali lipat. Semakin susah perjuangan menuju ke masjid, semakin besar pahalanya. Jadi tadi sempat lebat. Sebenarnya kalau ukuran hujan yang dimaksud ini, boleh memilih antara berjamaah atau di masjid. Saya pun kalau bukan karena pengajian, memilih juga. Kalau bukan karena pengajian, dia pilih sih. Karena harus berangkat dari puncak gunung menuju ke sini. Golom milik dia sedom. Banyak anjing di bawah menuju kami itu. Sudah berapa kali dikejar anjing. Saya saking dicintai sampai anjing pun mengejar saya. Jadi jemaah melaka Allah Subhanahu Wa Taala, cuaca itu menyebabkan boleh meninggalkan jamaah. Tapi kalau model rintik-rintik, ni hanapa coba-coba pikir-pikir. Begitu keluar rumah tahan badan, kau jiran. Kita salat di rumah ajalah. Ini munafik. Hujan rintik, lalu dia bilang sudah hujan, kita salat di rumah. Ini mulai muncul sifat munafik. Lalu istrinya nyaut, kenapa yang najak tadi? Enggak usah pergi. Memang hujan memangnya. Isteri pun isteri munafik. Jadi keluarga munafik. Karena isteri salihah itu akan mengatakan begini, alah hujan bacut pih. Hujan sedikit pun enggak pergi, pergi sana. Kalau enggak boleh ambil lagi uang belanja besok. Katanya. Rupanya istrinya membelanjainya selama ini. Jadi begitu Bapak. Jangan hujan sedikit enggak jamaah. Kalau pergi ke Suzuya hujan sedikit, begitu tahan tangan, sedikit cuma kita pergi aja, enggak apa-apa. Minyak goreng ini takut habis minyak goreng. Berebut pergi walaupun hujan untuk merebut minyak goreng. Seakan-akan minyak goreng tamat riwayatnya, tidak ada lagi ke depan. Tapi urusan berjamaah untuk mendapatkan surga yang abadi, dia tidak melakukannya. Di sini kita baru tahu kita ini masih punya sifat nifak atau tidak. Maka datanglah kecuali hujan terlalu lebat. Termasuklah al-wahal. Wahal itu becek sekali. Hujan dah selesai, tapi jalan menuju masjid enggak bisa ditembus. Becek sekali Pak. Kita bawa mobil pun rum apa bahasa Indonesianya? Mobil-mobil bisa tersangkut di area becek itu. Itu boleh meninggalkan jamaah. Atau kita pergi ke masjid, kaki sampai ke betis habis di dalam lumpur, boleh kalau terlalu becek. Tapi sekarang jarang kejadian itu. Di masa Nabi Pak sering. Masa Nabi itu lampu tidak ada. Orang pergi masjid dalam kegelapan, paling bawa cahaya. Kalau hujan, itu enggak ada PLN dalam masjid. Jalan pun kadang-kadang bingung. Tapi sahabat
tetap berusaha berjamaah. Wal bardus syadid, juga boleh meninggalkan jamaah kalau terlalu dingin. Ini tidak ada di kita ini. Ini di Arab ada musim dingin, asyita. Itu dinginnya ekstra dingin, seperti kita tidur dalam kulkas. Itu untuk wudu subuh. Kami di Mesir wudu subuh betul-betul harus berjuang. Wudu bukan mandi, wudu. Caranya bagaimana? Kami panaskan air. Panaskan air. Dicampur dengan air dingin baru sanggup berwudu. Apalagi yang mandi junub. Itu kalau di kamar mandinya enggak ada pemanas air, enggak ada heater, Pak. Itu tercampak di kamar mandi itu, Pak. Bisa pecah pembuluh darah. Dingin sekali. Seperti tidur di kulkas bagian esnya, di bagian es, bukan di bagian bawah, Pak. Di bagian es. Begitu kalau sedang musim syita, musim dingin di seluruh Arab. Jadi Arab itu ada 4 musim. Ada as-saif, musim panas, asyita, musim dingin. Dua musim ini yang mendominasi. Sedangkan yang menjadi penyelang antara musim ini itu al-kharif wal rabi', yaitu musim semi dan musim gugur. Itu hanya perantara antara dua musim ini. Tapi dua musim ini. Nah, di masa Nabi ada seorang sahabat sedang melakukan perjalanan bersama sahabat yang lain. Rupanya mimpi basah malam itu. Di tengah perjalanan tidur di padang pasir musim dingin, mimpi basah. Kebetulan beliau sebelum itu terkena batu kepalanya. Jadi ini luka. Jadi dalam perjalanan pulang ke Madinah, luka batu terkena kepalanya, luka. Dia tunggu sampai di Madinah baru dia berobat. Tidurlah di tengah perjalanan itu. Malam itu kebetulan yang luka ini mimpi basah. Lalu kemudian dia bertanya kepada sahabat yang lain di subuh hari, bolehkah aku menggantikan junub, mandi junub itu dengan tayammum? Sahabat sesama sahabat, ini enggak ada Nabi Madinah, menjawab, tidak boleh. Yang kami tahu tidak boleh. Engkau harus mandi. Wajib mandi. Akhirnya dia cari air, dia mandi di tengah musim dingin. Habis mandi, karena masuk air di bahagian luka, meninggal, Pak, dalam hadis. Lalu diceritakanlah kejadian itu waktu pulang ke Madinah ke Rasulullah. Kelompok ini yang datang ke Nabi, ya Rasulullah, di antara kami ada fulan, dia luka kepalanya, lalu berjunub malam itu. Lalu kami mengatakannya tidak boleh tayammum, dia harus mandi. Dan ketika dia mandi dengan air yang terlalu dingin, dia meninggal. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Kalian telah membunuhnya. Kalian telah membunuhnya, kata Rasulullah. Padahal dicukupkan orang yang terhalang karena dinginnya air itu menjadi penghalang, dicukupkan untuk bertayamum kalau tidak mungkin untuk memakai air. Boleh mandi junub kalau tidak mungkin terkena air, boleh dengan tayamum. Boleh. Dulu sahabat ada yang belum tahu tentang boleh diganti dengan tayamum. Yang modal tayamum biasa saja. Dulu ada sahabat awal-awal turun tentang tayamum, kebolehan tentang tayamum. Ketika mandi junub, ketika berjunub di musim dingin, dia tidak berani mandi, lalu dia berguling-guling di pasir. Dia guling-guling kayak risol, Pak, guling-guling. Diceritakan ke Nabi, kata Nabi, alahai ma'e, kata Nabi, ana payah lagi nyan. Nabi enggak bilang alahai ma'e begitu, maksudnya begitulah bahasa kita, Pak. Hai, ana payah lagi nyan, kata Nabi, cukuplah engkau bertayamum seperti biasa, enggak perlu guling-guling sampai begitu. Nah, jadi ini contoh boleh tidak berjamaah kalau cuaca terlalu dingin. Tapi di kita enggak ada ini yang model begini. Di Arab ada, dan ketika musim panas
Itu panasnya luar biasa, Pak. Puncak musim panas itu di negara-negara Teluk, daerah-daerah yang panasnya terlalu tinggi, itu sandal kalau kita injak di aspal, kita angkat Pak lengket. Di Kuwait, di Qatar musim panas, sandal kita injak, lama sedikit enggak kita angkat, lengket, karetnya terlepas, lengket di aspal seperti bombor karet. Saking panasnya. Maka Rasulullah pernah menunda solat zuhur karena matahari masuk ke masjid terlalu panas. Kata Rasulullah, sebentar lagi kita solat. Ketika cahaya matahari sudah keluar dari masjid, akhirnya ditunda solat zuhur berjamaah. Makanya imam berhak untuk menentukan. Misal terjadi hujan lebat, jamaah khawatir banyak yang terlambat karena harus kejar dari rumah sambil nunggu-nunggu hujan lebat, maka imam boleh mengatakan, walaupun sudah bunyi mesin ten tu, imam mengatakan tak perlu 5 minit tu, sayang jamaah dari rumah susah, ada yang becek. Imam berhak mengatakan itu. Maka kepada Bapak Imam, kalau hujan lebat, tunda sedikit, kasih waktu jamaah untuk datang, dibolehkan, itu hak imam. Baik, berikutnya wal hurru dhuhran, boleh juga tidak berjamaah kalau terlalu panas, terutama pada waktu zuhur terlalu panas, boleh tidak berjamaah yang menyebabkan rasa sakit, boleh. Warrih asyadidah, juga boleh tidak berjamaah kalau ada angin topan, angin badai, boleh meninggalkan jamaah. Wadulmah syadidah, atau kegelapan yang terlalu gelap sekali, mati lampu semuanya, tiang listrik jatuh, kemudian enggak dapat lihat apa-apa, dibolehkan untuk tidak berjamaah. Berikutnya sedikit lagi, dibolehkan meninggalkan jamaah adalah mudafa'atul akhbasain, yaitu ketika ditimpa rasa sakit perut dan sakit sesak kencing. Pas mau pergi sakit perut, lalu pas sampai di masjid sesak kencing, disuruh keluarkan hajat itu dulu, walaupun harus menjadi masbuk. Atau sakit perut di rumah mencret, kita biasa ahli jamaah, boleh tidak berjamaah, boleh. Tapi kalau masih bisa ngejar walaupun masbuk, kejarlah untuk berjamaah. Kenapa boleh? Karena orang yang sakit perut dan ingin buang air kecil tidak bisa khusyuk solat. Sedangkan inti solat adalah khusyuk. Untuk apa solat kalau tidak diterima? Ada orang cara berfikirnya begini, Bapak Ibu, kita solat terus biar enak kita nantinya. Jadi dalam sakit perut dia paksa semayang ju, bah mangat datuk Jadi dia solat enggak peduli mau khusyuk atau tidak, yang penting toh berkhusyuk. Itu salah. Buang hajat terus supaya khusyuk solat, walaupun nanti begitu keluar dari WC sudah selesai solat, enggak dapat jamaah. Kalau dia ahli jamaah, maka tetap dapat pahala sempurna walaupun dia solat sendiri di belakang setelah itu, karena halangan yang terjadi datang karena Allah. Maka jangan khawatir. Tapi kalau sudah setiap kali azan sakit perut, itu perlu diru'yah, Pak. Asal azan kata sakit perut, azan sakit perut, bunuh anak sakit perut, begitu azan sudah mulai sakit, itu perlu diru'yah. Itu bukan lagi penyakit yang dimaafkan. Itu ada gangguan. Berikutnya, juga dibolehkan meninggalkan jamaah apabila orang yang terlalu lapar dan makanan tersedia di hadapannya. Pulang kantor, azan zuhur berbunyi, lapar luar biasa, lihat makanan sudah tersedia di rumah, disuruh makan dulu. Jangan sampai dalam solat memikirkan makanan itu, makan dulu walaupun harus masbuk, tapi syaratnya betul-betul lapar. Berikutnya yang boleh meninggalkan jamaah, aklu mantinani'in illam yumkinuhu izalatuh. Dibolehkan meninggalkan jamaah orang yang kebetulan makan makanan yang berbau busuk, lalu dia tidak bisa menghilangkan bau itu. Takut kalau dia berjamaah mengganggu orang lain.
baunya bau busuk sekali makanan itu, dan dia pun enggak sengaja makan itu, dicoba sikat gigi enggak bisa hilang, takut orang lain terganggu, maka dibolehkan baginya di hari itu, di waktu itu meninggalkan jamaah. Tapi kalau bisa hilang dengan sikat gigi, maka tetap disuruh berjamaah. Lalu dibolehkan meninggalkan jamaah al-habas fi makan, iaitu ketika ditawan di satu tempat, diikat, diculik di satu tempat, enggak bisa datang, termaafkan, dan dia walaupun salatnya di dalam keadaan ditawan itu tetap dapat pahala jamaah kalau dasarnya dia ahli jamaah. Dan yang terakhir, ditambahkan oleh para ulama bahawa dibolehkan meninggalkan jamaah al-ishtighal bitajhizi mayyit, dibolehkan meninggalkan jamaah kalau disibukkan dengan mengurusi jenazah. Jadi jenazah dimandikan dari jam 11, berharap bisa dikuburkan segera sebelum zuhur, rupanya terjadi sesuatu, enggak bisa dibereskan segera. Jadi tim yang memandikan jenazah ini sampai bunyi azan zuhur mereka masih harus memandikannya macam model, mungkin jenazah rusak segala macam, sampai mereka tidak bisa berjamaah. Itu termasuk uzur, karena urusan mengurusi jenazah itu harus selesai, enggak bisa ditinggalkan jenazah di kamar mandi. Lalu tim memandikan jenazah mengatakan, kamu ayat semayang ni lebih kadukah lain notian, hendak kamu balik dom. Enggak bisa Pak, enggak bisa kita bilang sama jenazah, tunggu dulu, kami solat dulu, nanti kami balik. Itu kalau harus selesaikan, maka termasuklah tertinggal jemaah. Tadi perkiraan kita bisa selesai, rupanya enggak selesai. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.